Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang obat antibiotik. Nah, tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Oke guys, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja di sini aku bakalan ngebahas ya. Jadi, siapa sih di antara kalian yang belum pernah menggunakan obat antibiotik ini? Ya, kurang lebih kalau kalian sakit pasti adalah jenis antibiotik di dalam daftar obat yang dokter resepkan. Nah, sebenarnya apa sih obat antibiotik itu? Oke, di sini aku bakalan jelaskan. Jadi, antibiotik itu adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Oke, next. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri atau membunuh sel bakteri. Dengan begitu, infeksi bakteri bisa teratasi. Penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Nah, antibiotik juga dapat diberikan sebagai pencegahan infeksi bakteri atau profilaksis. Orang-orang yang diberikan antibiotik untuk profilaksis umumnya adalah orang yang beresiko tinggi mengalami infeksi bakteri. Nah, di sini ada peringatan sebelum memberikan antibiotik. Yang pertama itu, jangan menggunakan antibiotik jika Anda alergi terhadap obat ini. Lalu beritahu dokter tentang riwayat alergi yang kalian miliki. Beritahu dokter tentang riwayat kesehatan yang kalian miliki, terutama jika kalian sedang menderita penyakit ginjal, lupus, penyakit liver, porfiria, atau pernah mengalami infeksi bakteri yang berat atau sepsis. Lalu beritahu dokter jika Anda sedang mengkonsumsi obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Konsultasikan dengan dokter jika kalian berencana melakukan vaksinasi selama menjalani pengobatan dengan antibiotik. Beberapa jenis antibiotik bisa menurunkan efektivitas vaksinasi, terutama jenis vaksin hidup. Lalu beritahu dokter jika kalian sedang hamil, berencana untuk hamil, atau sedang menyusui. Lalu segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan obat antibiotik ini. Nah, yang selanjutnya itu efek samping. Efek samping dari penggunaan antibiotik bisa berbeda-beda tergantung pada jenis dan dosis obat, juga pada respon tubuh terhadap obat. Karena imun setiap orang itu berbeda-beda, jadi pastinya respon tubuh kita terhadap obat itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat juga gitu. Nah, untuk efek sampingnya sendiri yaitu ada mual atau muntah, perut kembung, diare, hilang nafsu makan, nyeri otot atau sendi. Nah, lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping yang kalian alami tidak kunjung mereda atau bahkan semakin berat. Selain itu, ada juga efek samping yang lebih serius akibat penggunaan antibiotik, yaitu
peningkatan resiko terjadinya infeksi cervical yang bisa ditandai dengan gejala diare berat yang tidak kunjung mereda atau resistensi antibiotik. Oke guys, jadi untuk jenis-jenis antibiotik ini ada banyak sekali ya guys. Ada 10 jenis obat antibiotik ini. Yang pertama yaitu ada penisilin, di mana penisilin itu digunakan untuk mengobati infeksi Streptococcus meningitis, gonore, pneumonia, atau endokarditis. Nah, untuk jenisnya itu ada amoxicillin, ada ampicillin, ada oxalicillin, ada penicillin G, penicillin FK. Nah, yang kedua yaitu ada cephalosporin. Cephalosporin ini untuk infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Misalnya itu contoh obatnya ada cepadroxil, ada cefuroxim, ada cefixim, ada cefoperazone, cefotaxim, cefepime. Nah, yang ketiga jenisnya itu adalah aminoglycosida, di mana aminoglycosida ini adalah jenis antibiotik yang biasa digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti TBC, infeksi sendi, atau peritonitis. Contoh obatnya yaitu ada paromomycin, ada tobramycin, ada gentamicin, ada amikacin, kanamycin, neomycin. Nah, untuk jenis yang keempat yaitu ada tetracycline, digunakan untuk mengobati beberapa kondisi diantaranya sifilis, antraks, periodontitis, dan jerawat. Contoh obatnya itu adalah doxycycline, minoxidil, tetrasilin HCl, oxytetrasilin, dan tigesilin. Yang kelima yaitu ada makrolid. Makrolid biasanya digunakan untuk penyakit bronkitis, cervicitis, penyakit lim, faringitis, dan sinusitis. Untuk jenis-jenisnya itu ada erythromycin, azithromycin, clarithromycin, dan untuk yang keenam yaitu ada quinolone. Biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi tulang, cervicitis, dan infeksi kulit. Contohnya yaitu ciprofloxacin, ada levofloxacin, ada moxifloxacin, dan norfloxacin. Yang ketujuh yaitu sulfa dan sulfonamida. Obat golongan sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti ISK ya, atau infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Contohnya itu ada sulfamethoxam. Dan yang kedelapan adalah lincosamid, digunakan untuk mengobati beberapa kondisi
akibat infeksi bakteri, diantaranya infeksi saluran pernapasan, infeksi tulang, dan sendi. Contohnya itu ada clindamycin dan lincomycin. Terus yang ke-9 yaitu ada glikopeptida. Adalah jenis antibiotik yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi kulit, endokarditis, enterokolitis, pneumonia, dan meningitis. Contoh obatnya yaitu ada vancomycin, dalbavancin, oritavancin, telavancin, dan yang terakhir yang ke-10 jenisnya itu adalah carbapenem. Bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit atau infeksi bakteri seperti pneumonia, infeksi tulang, dan infeksi ginjal. Untuk contoh obatnya itu ada meropenem, ertapenem, ada imipenem, kilastatin, doripenem, dan yang terakhir ada biapenem. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang menyaksikan dari awal sampai akhir, dan semoga menambah wawasan juga bagi kalian. Thank you for watching, dan jangan lupa terus saksikan video-video selanjutnya. Goodbye.